Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa nabiyina wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di majelis ini dalam rangka untuk memperbaiki iman dan Islam kita. Berarti imanku gak baik mulu mas, boten. Setiap hari kita harus belajar agar kita makin cinta pada agama kita. Bukan berarti imanmu jelek itu enggak. Maksudnya harus ada terus koreksi, perbaikan. Jangan sampai kita sudah merasa paling bagus, paling benar, itu justru perasaan yang salah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala tusaqqu anfusakum wa a'lamu liman taqwa. Jangan merasa paling benar dalam merasa paling bersih, paling suci. Allah lebih mengerti mana yang paling bertakwa di antara kita. Maka biar kita bisa bertakwa dengan benar, maka kita diminta untuk menuntut ilmu. Dan kita masih dalam rangkaian belajar tentang keimanan. Kita sampai di iman kepada Rasul-Rasul Allah. Wa nabiyina azza Allah wa iyyakum. Allah tidak berkomunikasi langsung dengan kita satu persatu, tetapi Allah memilih orang-orang terbaik di antara kita untuk menjadi utusannya. Itulah yang disebut dengan Rasul-Rasul. Nah, kita sebagai orang beriman punya kewajiban mengimani bahwa para Rasul itu pernah ada membawa risalah, menyampaikan wahyu dan menjadi teladan bagi umatnya masing-masing. Nah, iman kita kepada semua Rasul itu wajib, tapi mengikutinya itu wajib kepada Rasul yang terakhir. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kamu wajib mengimani adanya Musa, Isa, Nuh, kemudian Su'aib, Ayub, Zulkifli, Sulaiman, Sholih, Yahya, Harun. Wajib. Tapi tidak perlu kamu terus cari tahu ajaran Musa itu apa. Tidak perlu. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan sekiranya Musa hari ini ada, tidak ada pilihan lain kecuali dia mengikuti aku. Nanti di akhir zaman ketika Isa alaihissalam turun, maka Imam Mahdi mau mimpin sholat, lihat Isa masih turun, disumanggake monggo jenengan mawon, kata Imam Mahdi, kata Isa masih enggak, kamu aja yang jadi imam karena sekarang yang berlaku syariatnya Nabi Muhammad. Gitu. Makanya semua nabi kalau umpama di akhir zaman itu ada hidup semua, mau nggak mau mereka harus mengikuti syariat Muhammad SAW. Maka dalam konteks mengimani para Rasul, kita membenarkan mereka pernah ada, pernah datang, dan pernah membersamai umatnya masing-masing. Wabil khusus yang disebut di dalam Al-Quran. Dan gak usah boleh-boleh jeneng-jeneng Rasul sing memang gak disebut di dalam Al-Quran. Karena nanti kamu akan ketemu dengan orang-orang yang ngaku menjadi Rasul. Tidak ada di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 43, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi." Dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Inilah yang disebut dengan para nabi dan para rasul. Kemudian Al-Baqarah 285 Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Jadi rasulun itu rasul yang satu, rusulun itu rasul-rasul. Disebutkan pada ayat itu rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari rohnya. Jadi Nabi Muhammad itu mengimani apa yang semua diperintahkan oleh Allah. Demikian pula orang-orang yang beriman, para sahabat mengikuti. Nah, semua rasul dan para sahabat ini beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya sudah pernah kita bahas, kitab-kitabnya sudah kita bahas, dan rasul-rasulnya ini yang sekarang kita bahas.
Berarti yang namanya rukun iman gak cuma mengimani Nabi Muhammad atau sebagai Rasul sing liya gak diimani, tetap kita imani yang lain. Cuman gone perjanjian terakhirnya. Jadi nek wong Nasrani nyebutin perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, Old Testament, New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Maka kita Islam itu namanya The Last Testament, perjanjian terakhir. Maka ketika ada perjanjian terakhir, perjanjian sebelumnya kita skip, nggak usah kemudian dipelajari, nggak usah didalami. Pun santai mawon, Islam iki yang benar itu yang tak pelajari. Makanya selama kamu belum pernah membuka Al-Quran tafsirnya dari awal sampai akhir, terus kamu sibuk buka Alkitab, maka itu sebuah kekeliruan. Harusnya bukaan Quran kuwi tafsir Ibnu Katsir rampung, tafsir Al-Qurtubi rampung, tafsir At-Tabari rampung, tafsir As-Sa'di rampung kabeh. Nah, silakan yang belajar perbandingan agama. Karena nanti ada orang-orang yang kemudian dia ingin masuk ke perbandingan agama tapi tidak punya landasan yang kuat dalam beragama dia sebagai muslim, akhirnya gagal paham. Jadi bukannya memperkuat imannya yang malah marai murtad. Alhamdulillah. Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat itu tadi Al-Baqarah 285, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ay sadaqu jami'a man anzalallahu wa jami'a man arsalallahu. Jadi ketika dikatakan kamu mengimani kitab-kitab dan rasul-rasul Allah, maka berarti kamu mengimani semua yang Allah pilih sebagai utusan dan semua yang Allah pernah turunkan sebagai wahyu. Tapi untuk mengikuti, kita ikuti yang terakhir. Fala yufarriqu baina ahadin min rusuli. Kamu tidak beda-bedakan rasul satu dengan yang lain. Maknanya tidak boleh sing ini dipuji-puji, sing ini dijelek-jelekkan, tidak boleh. Semuanya kita hormati, semuanya kita takdimi, semua kita imani, dan semua kita hargai sebagai para rasul. Kemudian An-Nisa 163, 165 Allah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Ini menjadi dalil nek rasul yang pertama itu namanya Nuh alaihissalam. Kita nabi kalau Rasulullah, ayo tak kayak dia. Aduh. Daripada betek aku tak tengok sih. Aduh. Kita nabi kalau Rasul apa maksudun? Ya, jadi kalau nabi itu mendapatkan wahyu, wahyunya nggak harus bentuk kitab suci, mungkin dia cuma firman arahan-arahan. Nah itu untuk umat, untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul itu untuk umat, nah, dibagikan kepada orang. Nah, maka Nuh itu yang pertama kali dipilih menjadi rasul. Kenapa? Karena awal kesyirikan itu pas zamannya Nabi Nuh. Awal kesyirikan itu pas zamannya Nabi Nuh. Terjadi kesyirikan zaman itu karena ada orang solih yang dia meninggal, lalu kampungnya, kaumnya berkata, berpendapat, warganya iki nek dijar-jarke engko awake dhewe males ibadah, ben semangat yo digawe patung, dicekek ning cedhak tempat ibadah. Dadi engko nek dhewe mangkat iki lho, mereka ini kita semangat. Setan maksudnya halus ngono. Nah, seiring berjalannya waktu, generasi penerusnya kayak gini gak gelem ngaji, ngerti nih babai nyembah patung kuwi gitu. Akhirnya terakhir ya disembah, dititipi donga, dijaluki donga. Saiki akeh sing ngono kuwi. Makanya panitin azan ya Allah wa iyyakum. Nah, kaumnya itu didakwai 950 tahun gak gelem melu, malah ngeyel. Akhirnya Nuh alaihissalam wis bosan hampir saya mau tahu nih satu abad kan 100 tahun, 1000 tahun dakwah gak ada yang ngomong kecuali sedikit. Akhirnya apa? Minta supaya kampungnya, kaumnya itu dibinasakan semuanya. Diizinkan oleh Allah, ya wis gawe kapal, bikinlah dia kapal, bikin kapal di tengah padang pasir, dan di situ kaumnya mulai mencemooh.
Nabi Nuh kejem. Jangan bilang gitu. Kenapa? Karena di kitab Taurat, kitab Injil ada kisah itu. Makanya nek ketemu Nasrani, Yahudi, mereka ngerti kisah itu, ngerti benar. Mereka nyebutnya bukan Nuh tapi Noah. Makanya yang azan ya Allah banyak. Nah, mengatakan yang jelek tentang para nabi itu juga tidak boleh dalam Islam. Wa awhayna ila Ibrahim, di situ ada Ibrahim, wa Ismail, ada Ishak, Yakub, wal asbat, dan juga ada anak cucunya Yakub. Jadi dari Nabi Ishak itu ada sekitar, kalau tidak salah hitung, 13 nabi. Dari Nabi Ismail ke bawah itu langsung Nabi Muhammad. Maka termasuk keturunan Ishak yaitu adanya Yakub. Nanti dari Yakub punya anak 12, pas. Anaknya rolas ini dari 4 orang istri. Nah, dari 12 anaknya itu sing 10 dablek. Nah, sing loro aman, sing loro namanya Yusuf, sama satu lagi Benyamin. Nah, Fajar. Nah, terus sing 10 anyel mergone apa? Bapaknya luwih seneng karo yang Yusuf sama Benyamin. Akhirnya yang 10 sekongkol bagaimana caranya membunuh atau menyingkirkan Yusuf. Dengan cara apa? Dijak ngawon wedhus ning tengah padang pasir, terus baru dicemplung ke sumur. Nah, habis itu dipotonglah seekor kambing, bajune Yusuf dilumuri darah. Terus dilaporkan ke bapaknya, nek mati ditubruk serigala. Bapaknya nangis. Nah, Yusuf diambil si pengembara jalan, dibawa ke negeri Mesir, diperjualbelikan sebagai budak, akhirnya masuk istana. Di istana seorang menteri punya istri yang cantik. Disitulah kemudian istrinya terpana, terpesona karo wong lanang sing ganteng itu. Ini contoh kelas ini sing Yusuf sing Fajar meneh. Jenenge Fajar Yusuf berarti. Nah, ini cerita berlanjut pada tempat yang lain. Nah, ini bikin azan ya Allah, wa Isa dan Isa, wa Ayyub, wa Yunus. Nah, ada lagi Yunus. Yunus itu nabi yang diimplok ikan paus, wa Harun wa Sulaiman, wa ataina Dawud Zabura, dan kami berikan Dawud itu kitab Zabur, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qabl, wa rusulan lam naqsus alaika wa kallama Musa taklima. Nah, di sini disebutkan dan rasul-rasul yang kami ceritakan dan ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan. Berarti ada orang baik yang namanya rasul-rasul yang kita itu tidak tahu siapa mereka. Nah, nanti walidin azan ya Allah wa iyyakum di dalam sebuah hadis disebutkan caranya. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Kuntu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Para nabi niku cacahé pinten? Kata Nabi, mi'atu alfin wa arba'atu wa isruna alfan. Yaitu mi'atu alf niku 100.000, wa arba'atu wa isruna alfan 124.000. Jadi nek kamu tahunnya 25, sing bener itu 124.000. Cuma tadi kata Allah, ada yang kami ceritakan tentang dia, ada yang tidak. Nah, yang diceritakan itu cuma 25. Makanya kita tahunnya ya cuma 25. Niku para nabi. Kemudian ar-rusulum min dzalika salasumi'ati wa khamsatu asyar. Nah, dari 124.000 ada 315 rasul. Jadi rasul itu yo nabi, nek nabi belum tentu rasul.
Dari semua rasul kita cuma tahu 25 gitu. Berarti masih ada berapa? 124.000 dikurangi 25. Kira berarti 123.000 kira kurangi 45 kira. 124.000 loh. Oh iya, 123.955 orang 75. Oh, 75. Jadi ada 123.975 nabi yang kita tidak tahu. Makanya nanti nih Alkitab itu ada nabi namanya Daniel. Itu nabi yang saat ini jadi menteri apa? Menteri Daniel, menteri apa? Halo, ngarang wilayah umum. Menteri Daniel, enak loh Menteri Daniel di Indonesia. Apa? Daniel kuwi nek nama lainnya itu Daniel. Sama Daniel, Daniel nama. Menteri apa? Arti astagfirullah. Boleh sih. Menteri Haji dan Umroh. Daniel Azhar Simanjuntak. Pak Menteri itu. Mari bikin azan ya Allah wa iyyakum. Nah, maka tugas kita adalah mengimani para nabi. Nah, Nabi Muhammad posisinya disebutkan dalam sebuah hadis, inna matsali wa matsalal anbiya min qabli kama sali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa aqalahu illa maudhi'i labinatin. Aku dibandingin para nabi itu kayak orang bangun rumah. Omahnya wis dadi mung gali satu batu bata. Kan tadi ada 124.000 gitu. 124.000 yang dikurangi 25, 123.975. Nah ini nek dibandingin aku dibandingin liyane berarti dikurangi 1. Berarti 123.999. Ini nek didadekke omah. Foto 134.000 kurang siji dadi omah ini toko bangunan dadi to pemeneh kuwi harbe gitu tambah opo biang to main. Nah Nabi mengatakan aku dibandingkan mereka itu kayak rumah yang udah jadi ning lubang satu batu bata. Jadi aku mau garek batu bata situ kok diploke untuk menggenapi. Fa ana allabinah dan aku satu batu itu wa ana khatamul anbiya dan aku penutup para nabi. Ini menjadi dalil nek tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Kok enek jek ngengkel, oh ya aku di nabi si fulan si. Nah itu nanti syahadatnya menjadi batal, kafir. Meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad itu keliru. Ikhwan bikin azan ya Allah. Dan terus bentuk iman kita kepada para rasul seperti apa? Al-Imam At-Tahawi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah dia berkata, nu'minu bima ja'a minhum. Kita imani kepada seluruh nabi itu, wa na'lamu annahumul mustafawna al-muqarrabun, bahwasanya mereka itu orang terpilih dan yang dimuliakan oleh Allah. Wa man kafara bi nabiyyin wa ahadin minhum faqad kafara bil jami'. Maka orang-orang yang mengingkari satu aja dari nabi-nabi yang jelas di dalam Quran dan Sunnah kok diingkari, maka itu berarti mengingkari semuanya. Jadi kufur. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-imanu bir rusuli yashmalul imanu bi annahum shadiquna fi kulli ma akhbaru. Iman kepada para rasul mencakup keyakinan bahwa mereka itu benar dalam seluruh berita yang mereka sampaikan pada saat mereka diutus. Artinya kalau dulu mereka pernah menyampaikan, ya itu yang menjadi kebenaran. Nah sekarang tugas kita cuma mengimani mereka pernah datang, dan itu toh. Nah pengen mengimani isi ajarannya Nabi Muhammad aja, nabi-nabi yang lain tidak usah. Nah hikmah dari mengimani para rasul satu, wabil khusus Nabi Muhammad, kita harus meneladani akidah beliau. Bagaimana beliau berakidah kepada Allah, bagaimana beliau beriman kepada Allah, bagaimana beliau dalam kehidupan apakah pernah berbuat syirik kepada Allah.
Kemudian yang kedua, mencontoh akhlak para nabi, para rasul. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kecintaan dan hormat kepada para rasul, tidak boleh kita hina. Kemudian yang keempat, menumbuhkan semangat dakwah dalam menegakkan kebenaran. Artinya gini, dunia itu kalau nggak ada para rasul itu akan gelap, banyak orang tersesat. Maka Allah utus mereka sebagai jalan agar orang itu bisa merapat kepada hidayah. Nah, mereka sekarang sudah tidak ada, kok nganti umpomo dari kalian ini nggak enak sih belum ngaji, nggak enak sih belum jadi ustaz, nggak enak sih belum jadi penceramah atau pengajar agama. Engkau naik ustaz-ustaznya belum mati itu kira-kira wong bulu itu ya terus jadi wong piye. Bulu akan kembali gelap lagi, Mas. Akan kembali kayak 20-30 tahun yang lalu, zaman nomi mendem, oke gali, oke kesirikan. Makanya dulu hari ini itu beda dengan zaman bapak-bapak mbah-mbah. Nek ra nganggo tekon. Nah, kok kowe ngerti, Mas? Aku ya mung tekok karo kok. Jadi dulu itu sing cara peta, saya disuruh bikin peta tingkat kriminalitas kerawanan kota Surakarta. Tolong dulu juga kuning peta Solo abang. Zaman dia. Makanya kamu harus menjaga kampung ini, jangan sampai nanti anakmu justru mendapati kampung ini kampung yang gak saya kayak sekarang. Makanya tadi aku ngobrol sama saya tuh ditekokin, tapi main di ngawal, ini di bulu. Yang ini pengajian tanam, jadi atau tanam ngaji. Tenang, pertanyaannya gitu. Terus saya bilang memang dari puluhan masjid yang saya datangi setiap bulan itu sing enek pengajian khusus tanam yomong bulu. Liyane gak ono kan, gak ono. Rata-rata sing teko kuwi mbah-mbah tuwek-tuwek, ora lanang gak wedok, enom gak ono. Itu makanya kamu harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah. Kamu masih diberikan hidayah, dikai masjid, enek kajiane, enek sing ngajar, kamu tinggal datang terus disuguh, alhamdulillah. Ya, jadi bengku status istiqomah ya kowe istiqomah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mencegah kesesatan karena jalan para rasul adalah hidayah. Maka dengan adanya para rasul, orang-orang itu selamat, para rasul sudah nggak ada, maka jadilah orang-orang yang meneruskan jalannya agar generasi setelahmu itu generasi yang baik-baik semuanya. Mari kita azan ya Allah wa iyyakum. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan beriman kepada para rasul. Silakan yang mau bertanya. Tadi sudah satu jawabannya. Silakan yang mau bertanya. Aku tak akan jawab ya. Ayo, Mbak. Bagaimana cara seorang muslim mengimani para rasul? Bagaimana seorang muslim mengimani para rasul selain mempercayai kalimatnya rada angel di sana. Bagaimana seorang muslim mengimani para rasul selain mempercayai rasul itu ada? Jadi memang inti iman kita kepada nabi-nabi yang lalu ya cuma sampai pada meyakini mereka pernah datang. Udah. Artinya pertanyaanmu itu sudah berisi jawaban sekalian. Dong, jadi itu kayak tadi pagi ada bapak bertanya gini. Ketika kita masuk surga, subuh tadi ning teriakan gitu, Moro Tengah. Ketika kita masuk surga, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ya, saya bilang ya. Nah, kenikmatan yang luar biasa itu nek krasane mung sedelok kan ra penak. Nah, terus bagaimana kita bisa menikmati kenikmatan yang luar biasa itu ketika satu hari
di sana adalah 1000 tahun di sini. Saya mencoba mencerna kalimat itu saat ini kan, Pak, jenengan itu pada karo wis teko tapi wis dijawab. Nah maksudnya piye Mas? Nah maksudnya ngeten lho, jenengan mengatakan satu hari ning dunya kan cerdas. Sehingga nek cara itu sebuah kenikmatan kok cepet banget entek gitu kan. Nah, tapi jenengan tadi juga sudah ngomong nek satu hari di sana itu 1000 tahun di sini. Berarti senajan sedino ning sakjane gembung. Pertanyaan jenengan tadi gitu. Bagaimana seorang muslim mengimani datangnya para rasul ketika itu datang dari Allah gitu kan. Selain meyakini mereka datang dari Allah. Ya padahal jawabannya ya iman kita kepada para rasul adalah meyakini mereka itu datang dari Allah. Nah itu. Jadi mereka datang dari Allah, ada yang bawa kitab, ada yang enggak. Yang jelas mereka bawa syariat, bawa dakwah, bawa jalan hidup. Kita hanya mengimani mereka dalam posisi itu. Adapun mengikuti syariat, maka kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ada? Oke, ya. Yang lain, ayo sing rame iki, tengok kabeh di siji, Dirolo, Patmo, ayo maju kabeh. Sing PSHT iki yo single yo. Kapan meneh ning nantang PSHT? Mas Satul. Tempat yang belum terjangkau. Oke, baik. Kan bidina azan ya Allah ya kum. Pertanyaannya agak berat. Dengerin dong. Dengerin ini. Ada 124.000 nabi, 315 rasul. Apakah ada tempat di bumi ini yang belum terjangkau? Jawabannya ada. Nah tempat-tempat seperti itu nanti ada udur buat masyarakatnya, buat warganya yang tidak tersentuh dakwah. Yaitu apa? Nanti di akhirat disuruh milih. Nek surga nek neraka mlebu. Dia berjalan ke arah surga, nanti jane niku neraka, dia berjalan ke arah neraka niku jane surga. Nah, disuruh oleh Allah, sana kamu jalan ke sana. Anut apa enggak gitu. Nah, makanya dalam konteks kita, daripada kita nanti dicoba kayak gitu di akhirat yang kawan lulus, mendingan paling dunia kita cari hidayah. Itu. Makanya kadang orang tuh, orang-orang sana itu terbebas dari syariat karena tidak ada yang mendakwai. Pertanyaannya kenapa ada yang mendakwai? Yo kode isi megah. Kadang tuh ning pedalaman cekelannya HP loh. Berarti kan sebenarnya bisa dicari. Jadi kalau nabi-nabi tadi apakah sudah nyebar semua di seluruh bumi? Saya tidak tahu. Alam saya tidak tahu. Kemudian kalau ditanya apakah ada tempat yang tidak terdakwai, tidak tersentuh, ada. Karena nanti dalam pembahasan soal dakwah itu, apalagi kita ini dengan cukup dakwah ya. Itu nanti ada pembahasan. Nanti ada pembahasan tentang tempat-tempat yang tidak didakwai itu hukumnya gimana. Jadi jawabannya kira-kira nanti. Yang lain? Baca. Silat. Baru-baru mungkin dari silat. Sholat dijilat kucing batal apa boten? Si sholat dijilat kucing batal apa enggak? Maka kembali kepada hukum air liur kucing. Air liur kucing tidak najis. Jadi nek dijilat kucing enggak batal. Tapi nek kucingnya orang jilat ning ngising, itu batal. Nanti misal kamu ada kok, tapi aku juga pernah lihat video itu. Jadi lagi sholat bulan sajadah, kucingnya di situ berak, batal kalau kayak gitu. Atau kencing, kucing kan kadang sikilnya juga kayak itu sak gon-gon. Nah itu najis kencing sama kotorannya. Nah itu, jadi sholatnya dibatalkan, dibersihin dulu najisnya. Oke, yang lain belakang, Mbak, ayo. Berwudunya orang yang tidak punya tangan. Agus Buntung. Tapi orang lebih Islam deh. Ya, berwudunya orang yang tidak punya tangan adalah seperti
seperti berwudu biasa tapi dikurangi anggota badannya yang nggak ada. Gitu. Jadi nek nggak punya tangan yuk, berarti wudunya tangan enggak. Nah terus gimana ya? Tinggal bagaimana cara dia wudu? Apakah dibantu orang? Apakah nek kaya aku buntung kae ternyata yo wis iso nenggak botol ciu lho bangsa. Iso nuang bir barang lho. Iso ngloroti katok barang lho. Makanya kalau dia bisa seperti itu ya dia wajib nyalakan keran, terus wudu, terus mukanya dibasuh sebisa mungkin. Nah pertanyaan menarik nih, ini kita dikembangkan gini. Halo. Pertanyaannya atau permasalahan gini, orangnya buntungnya tangan tak punya tangan, kiri masih ada, nih dia harus tasahud. Nah, nanti dalam fikih ada nih bab ini, dia harus tasahud. Apakah tasahudnya diganti dengan tangan kiri? Menurutmu apa mas? Raka, apa? Menurutmu apa kan? Ngawur apa? Sinau, mana salah tak dandani? Apa? Menurutmu itu apa? Bener apa ora? Kok curang barangnya apa tau? Mun silat silat bener. Salat tak. Apa? Entuk ora? Boten apa? Boten kertas. Berarti kira enggak ada iki. PSAT. Rumono. Wong buntung tengen tasahud, kudune kan tangane ngene, ora di tangan. Boro-boro kalah silat tangannya buntung. Nah apa terus tasawufnya diganti tangan kiwa apa ora? Jawabannya kok kowe kuwi malah ngiyuk kancane. Apa jawabannya kok? Boten apa? Boten pirang apa boten kertas? Boten kertas. Jadi orang yang buntung tangan kanan ketika tasawuf dia tidak perlu mengganti dengan tangan kiri. Karena tasawuf itu harus dengan kanan. Itu ya. Jadi kalau tadi wudu ya harusnya tangan itu dibasuh, nggak punya tangan. Nah pertanyaan berikutnya, iku nek buntungnya entek kaya Gus Buntung, enek sing buntungnya sakmene lho, atau enek sing buntungnya masih ada satu istilahnya sakmene iki lah. Wudune piye? Ayo. Ya tetap dibasuh sampai situ, sampai batas minimalnya. Terus itu orang tau tinggal-tinggalnya kita jadi bukan terus nek itu gel misalnya. Oh berarti rasa dibasuh ya tetap dibasuh sampai siku karena batasannya siku gitu ya. Ya tak enak. Tapi nek misal buntungnya kaki misal dia dipotong nih kaki bawah nih telapak kaki ini tidak ada sampai di atas mata kaki dikit gitu, maka dia tak perlu membasuh kakinya. Kenapa? Karena wudu untuk kaki kan sampai mata kaki. Tapi apakah nggak boleh kalau dia membasuh apa jenenge? Sikil ngisore dengkul jenenge apa? Ngisore dengkul betis ya. Apakah tidak boleh basuh betisnya? Boleh. Karena nanti dalam wudu itu ada sunnah wudu memperpanjang tempat yang dibasuh. Nah, ini nggak wajib. Jadi nek nggak membasuh ya nggak apa-apa. Gitu. Silakan jalannya mau nanya. Monggo Mbak. Oke, baik. Untuk kelebihan atau kekurangan rakaat, ning sadare bareng wis meh rampung, maka tidak usah diulang, cukup ditambahi sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud tambahan 2 rakaat ketika mau salam. Tuh tak ajari. Jadi ketika sudah tahiyat akhir, tahiyat akhir, oh ini tahiyat akhir kan duduknya ini jenis tamaruk, ini kakinya keluar, nah yang gini namanya istirosi. Nah ketika tahiyat akhir kan tamaruk, kamu sampai kata ingatkan manuntum maji, terus ada tambahan doa tambahannya Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terus nanti ada lagi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus
sholatnya tadi ada yang kurang atau ada yang kekunjulan. Nah, maka jangan salam dulu, tapi sujud sahwi. Allahu Akbar. Satu, terus duduk, bukan duduk tawaruk tapi iftiros. Terus lagi dua. Nah, baru duduk tawaruk. Tidak usah baca doa apapun, salah. Sujud tadi doanya doa sujud, pas duduk iftiros di antara dua sujud tadi doanya doa duduk di antara dua sujud, sujud lagi doanya doa sujud, salah. Jadi itu solusi buat kamu yang keluhan kurang atau bingung. Iki mau aku wis sholat rakaat nemu iku yo. Silakan yang lain. Pokoknya ngono-ngono ki tekokno ben kamu tuh ketika apa istilahnya kan ketemunya seminggu sekali nek rutin. Ketika tidak ketemu saya tuh masalah-masalahmu itu kamu udah punya jawaban. Jadi nggak mau candai dhewe. Akhirnya sholatnya sakarepe dhewe, mlakune sakarepe dhewe. Silakan. Halo, mana? Ada lagi? Besade. Timbang delok ikok. Kita ngejak sabung kan, delok ikok. Wis pilih ngendi lapangan ngendi apa sawah ngendi. Halo, yang mana? Monggo, silakan Mbak. Gimana fitrah agama? Oh ya. Lalu ketika dia dibandingkan dari yang seorang beragama Nasrani atau Majusi, ketika berat dunia, ketika menunjuk usia balik, dosanya kan ditanggung dia sendiri. Lalu dosanya itu apa masih ditanggung dia atau masih ditanggung sama orang tuanya karena agama itu? Gini, kalau bahasa dosa ditanggung orang lain itu punya Nasrani. Nasrani itu punya pendapat atau punya dogma atau punya akidah dosa itu menurun. Berarti nek wong tuane dosa iso digawa anake. Dalam Islam berlaku kaidah Allah taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya dosa seseorang itu tidak akan ditanggung oleh orang lain. Sehingga ketika diarahkan oleh orang tuanya jadi Nasrani, orang tuanya berdosa di situ dan dia akan ditanyai nanti di akhirat tentang kenasranian anaknya ini atau kok anaknya beragama yang lain. Nah, tapi dalam hal si anak ini sudah balik, sudah ngerti ada Islam, ada kaum muslimin, ada masjid, ada orang sholat, kok dia nggak mau ikut, maka dia tetap bertanggung jawab atas amaliyah dia sendiri. Jadi di satu sisi orang tuanya bertanggung jawab untuk ditanyai, si anak ini juga bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jadi ibaratnya gini, ada si A, si B. Si B ini bukan mau mabuk, tapi diajari mendem sama si A. Maka setiap si B ini mabuk, si A ini dapat dosa nih. Tapi sembari si A ini dapat dosa, mabuknya si B ini tanggung dosanya sendiri. Jadi bukan terus ini dapat dosa, dosanya dikasih ke si A terus sehingga si B ini nggak punya dosa karena sudah ditanggung. Itu kayak gitu itu dogmanya orang Nasrani, nggak kita. Nah kita seorang pelaku dosa atau seorang yang memilih salah, dia tetap mendapatkan dosa. Adapun yang menunjukinya itu akan mendapatkan dosa juga. Jadi dosanya digandakan. Nah, mafhum mukhalafahnya ketika mengajarkan kebaikan, ketika misal si A mengajarkan si B sholat, lalu si B yang nggak pernah sholat terus sholat, maka setiap kali si B sholat dia berpahala, pahalanya digandakan. Jadi kudune pahalanya siji terus dadeke loro. Nah, loro dikasihkan kepada gurunya si A. Makanya saya di mana-mana katakan orang yang insya Allah ya, akhiratnya akan sangat-sangat baik keadaannya itu guru-guru TPA. Kenapa? Karena dia ngajari kebaikan sejak dini, sejak kecil. Jadi sampai bocah ora iso muni Al-Fatihah tidak bisa Al-Fatihah sing ngajari guru TPA, ra iso salat sing ngajari guru TPA. Bahkan bocah iso salat Pak Ewe ra salat gitu kan itu yo karena izin Allah, kemudian karena usaha dari guru-guru TPA. Maka sholat yang didapat oleh anak-anak ini berpahala untuk dia
tapi Allah berkenan menggandakan pahalanya terus dikeki guru-guru TPA. Nah tergantung cacai, cacai apa? Cacai sing sholat, guru murid TPA nek 1000 untuk transferan sholat ping 1000 bro. Makanya aku di mana-mana tuh memotivasi ya untuk apa? Bapak-bapak itu sing didik jangan ragu untuk bikin sunat massal. Nah kok ono Mas? Nabi mengatakan man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah urusan orang beriman dimudahkan di dunia sampai di akhirat. Nah, wong nek tetak itu kan titite sehat, nek sehat tinggo nguyuh aman gitu loh. Tapi nek loro, abuh, infeksi, tinggo nguyuh ora penak. Maka ketika kamu sedina nguyuh iso ping 10 gitu kan. Nah, pahala ngalir terus sampai kapan? Sampai kowe ra nguyuh meneh. Kapan kuwi? Mati. Padahal tetakku saiki pira regane? Juta nek salah ya. Tergantung. Dan ngerti ku enake tergandeng, enek tergantung. Nah, maka pahalane gede nunake kuwi. Makane engko nek enek surat masal do daftar. Pun. Lagi. Halo, S1 mana? Lirak-lirik ya. Nggih, apa? Mendatangi Jumatan saat ada. Baik. Pertanyaan bagus itu. Ada seorang laki-laki yang datang, ini enggak posisi adzan, tapi udah di mimbar gini. Duduk langsung dek. Mungkin pikiran beliau si jamaah ini, sahabat ini wis apa namanya khutbah. Jadi nek adzan nek sholat ndak apa jenenge rasopan lah gitu kan. Langsung duduk. Kata Nabi kum fasoli ngadekole sholat. Nah, ini menunjukkan sholat itu yang dimaksud adalah sholat tahiyatul masjid dan hukumnya sunnah muakkadah. Nek iso lakonono gitu kan. Makanya kamu nek dari mana masuk masjid sholat ojo mulai masjid ngarep nguyuh karo ngebom tok gitu kan. Bar ki lunga bome keri meneh gitu kan. Nah, maka disuruh berdiri untuk sholat. Berarti bisa dipahami nek iso aja lungguh dhisik. Itu. Nah, delalah pas kamu masuk ada sunnah mendengarkan, Anda mesti dengarkan, dijawab Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar. Jawabannya sama semua. Sampai di hayalah sholat, jawabannya apa Mas Fatul? Sing banter. La haula wala quwata illa billah. Nah, begitu sudah selesai, kamu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah anti Muhammad dalil wasilah wal fadilah wa basuma qamam mutadilati wa ta ditambahi sholawat. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu kata Nabi bisa menjadi sebab kamu dapat syafaat. Rampung kuwi sholat orang rakaat. Nah, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Monggo, Mbak. Waduh. Jamak itu karena safar. Nah, kamu kan di sekolah dan nggak kemana-mana, maka nggak boleh jamak. Harus kosor. 4 jadi 2 itu kosor. 4 ditambah 4 itu jamak. Dikumpulkan 2 waktu itu dijamak. Nah, kalau ditanyakan apa 4 jadi 2, maka ketika kamu nggak safar, kamu di sekolah, maka itu nggak boleh dikurangi jadi 2. Maka tetap 4 tambah 4. Nah, oh itulah. Tidak, dia yang salah. Kecuali gini, kecuali acara kamu, misal sekolahmu di mana sekolahmu? SMK 2 mana? Solo, Karanganyar.
terus kamu acaranya misal lomba di Semarang. Nah, itu boleh 2+2 karena kan kamu di sana. Tapi nek tadi itu acaranya ya di SMK Karanganyar dan nggak kemana-mana ya nggak boleh dikurangi dari 2. Jadi pengurangan kosor jadi 2 itu karena safar. Karena safar. Ya. Kalau nggak safar nggak boleh. Sebolehnya cuma digabung namanya jamak. Tapi dengan kegiatan tadi sebenarnya ya nggak boleh dijamak. Soalnya kan jamak itu karena kondisi yang darurat. Contoh seorang dokter dia mulai ngoperasi pasiennya jam 10. Pertimbangan dia mungkin nanti jam 1 selesai. Jadi dia bisa sholat zuhur atau sholat asar. Dilalah pas dioperasi ternyata di dalam protein itu masalahnya banyak banget gitu. Akhirnya yang terjadi operasinya terus sampai jam 4 gitu. Nah maka dalam kondisi gitu dokter itu tidak boleh meninggalkan pasiennya karena dia tinggal itu mati gitu kan. Nah maka dia harus menyelesaikan sampai jam 4. Nah nanti dijamak bukan dikosor. Ketika dokternya rumahnya dekat-dekat rumah sakit itu, tapi nek dokternya misal operasinya nih rumah sakit sini Mowardi, dokternya asalnya soal Jakarta. Jadi memang dokter ahli ini mau GS Indonesia diceluk kon rene gitu kan. Nah, sing meh operasi mau cah PSHT mau sing kalah sambung gitu kan. Nah, jadi irungnya geser ke samping ini loh. Yang dijok kene diceluke ke Jakarta. Dia wis BA koncone, awas tak cegat ya. Gitu ya. Nah, itu dia boleh menjamak kosor boleh. Pertanyaan bagus. Ayo toh PSHT pertanyaan. Nek latihan ning ndi, Bro? Nek latihan ning ndi? Palu sebelah ndi? Oh ning Ringo ning kuburan ini. Biasanya kuburan kok. Wonten ning ndi? Lapangan sing sebelah ndi? Lapangan ndi? Sing tengah kuwi, sing gane dienggo bazar-bazar iku. Lapangan apa ta jenenge? Yo ketake poni juga ya. Oh di situ. Iya. Terus pirang tahun? 5 bulan. Berarti 4 bulan 10 hari lagi melahirkan. Ada lagi gak apa-apa belajar silat gak apa-apa. Cuman ya nanti nek belajar akidah kamu harus teliti. Misalnya pakai kembang, apa, pakai kafan gawe apa. Terus nek kon hukum ning bareng maksudnya apa? Bertentangan enggak dengan akidah Islam? Itu aja. Gitu. Ada lagi ya? Gak ada. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, gak ada. Kita tutup dengan doa, panjenengan aminkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas akidah yang benar, yang lurus dan mengumpulkan kita semua di dunia dalam kondisi yang baik dan di akhirat nanti juga dalam kondisi yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minas salihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram.
minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna na'udzubika minar riya' wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.